Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya saat ini kedatangan seorang relawan. Seorang relawan ya. Mungkin bisa perkenalan ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santos Abu Fajar dari Jaya Tengah Boyolali. Ya, ini ya kebetulan saya belum pernah bertemu dengan siapa tadi? Abu Fajar. Pak Pak Fajar. Namanya panggilannya siapa? Pak Santoso ya. Pak Santoso ini baru pertama kali ini ketemu dan ternyata beliau seorang pernah jadi relawan dan ini bagian pernah ke sana ya. Nah, saya sendiri juga kebetulan ya katut ke sana sehingga tadi rodok nyambung titik. Dan ini hari ini silaturahmi ke tempat saya di Mojosongo. Ini namanya di Villa Tengah 35. Nah, ini saya ingin kesan-kesannya aja ketika jenengan jadi relawan ke sana. Itu bagian apa dan bagaimana, mungkin bisa cerita yang menarik gitu lah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa silaturahmi di toko Raja Walkompe ya. Iya, Raja. Alhamdulillah, semoga barokah. Amin. Dan di sini saya untuk menyampaikan baru yang sangat mengharukan itu ketika kita masuk ke daerah yang jembatan putus itu dari perjalanan posko kita ke situ itu melihat rumah-rumah itu tertimbun pasir. Jadi di atas genteng itu sudah tidak tambah semua. Seakan rumah itu terkubur dengan pasir. Balap. Ya, bisa dikatakan balap itu Pak ya. Jadi terharunya di situ. Dan di situ sebagai PR ke depan sebenarnya sebagai seorang relawan kita harus ke depannya itu merelokasi ataupun pasca erupsi kita seharusnya bisa berkontribusi di sana lagi. Tapi kalau dalam masa awal mungkin ada kegiatan yang lain atau kesibukan yang lain mungkin terlupakan. Tapi alangkah baiknya itu kita segera berusaha kaitannya dengan pasca erupsi di Gunung Semeru. Begitu saja yang saya. Pasca itu maksudnya bagaimana? Setelah ya. Ini misalnya meletus gitu. Ya. Terus gimana? Jadi itu kan rumah-rumah itu kan tertimbun pasir. Iya. Jadi kalau kita ke sana itu relawan itu kita bersihkan rumah-rumah warga. Itu yang saya yakin warga itu lebih senang. Waktu itu saya melihat di sana langsung ya, rumah itu yang masih dipakai sudah dihuni tapi depannya itu tertimbun pasir. Depan jalan rumahnya itu dia cuman dibersihkan sendiri. Jadi dia nggak tega juga, cuma kita ya bisa bantunya cuma bisa tenaga kita bantu waktu itu karena teman-teman mau pada balik kita terpaksa ya berhenti membantu itu, kita kembali ke posko ini. Gitu. Jadi ini gimana datang ke sana itu berapa hari setelah kejadian tuh? Hampir 2 pekan setelah hari H. 2 pekan ya. 2 pekan hari H itu banyak rumah yang belum terevakuasi. Jadi masih tertimbun. Tertimbun. Ya. Apapun tertimbun. Ya tertimbun di situ. Bahkan saya tanya sama warga itu, bahkan kemungkinan besar itu ada warga yang masih di dalam rumah. Karena dengan datangnya banjir erupsi itu secara mendadak. Kan pada waktu sore hari itu ya. Semua pada masih ada di rumah, tahu-tahu sudah rumah penuh pasir. Tiba-tiba gitu kan. Yang sangat terharu lagi, masya Allah di situ ada salah satu masjid yang tidak tersentuh pasir satu sedikit pun. Saya lupa nama saya. Kenapa kok enggak tersentuh? Apa tempatnya agak tinggi mangkrik gitu? Tidak juga. Dari lingkungan rumah penduduk sama masjid itu datar rata. Loh, itu anehnya di situ. Saya masya Allah di situ teman-teman saya ambil gambarnya, saya kasih kirim ke teman-teman. Ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga itu atas ridha Allah Subhanahu wa taala kejadian itu pun. Gitu ya. Ya. Itu saya belum pernah. Maksudnya pinggir jalan atau Pinggir jalan misalnya sebelah selatan jalan itu masjid itu bersih. Tidak ada pasir sama sekali, tapi yang sebelahnya itu rumah itu tertimbun pasir semua. Jadi genteng-gentengnya itu tidak tampak. Bahkan yang kalau naik ke Gelagah Perak, namanya jembatan Gelagah Perak yang jadi ikon dari
Semeru ke Malang Ya putus itu kan putus itu kan Nah. kalau melihat dari sana itu ada sebuah bangunan yang tinggi itu lebih dari 5 meter itu pun hanya yang terlihat itu cuma atapnya, sengnya. 5 meter ya, Ya, Pak. kalau bangunan pabrik itu minimal 5 meter. Oh iya, iya. Itu kan saya kira lebih ini tertimbun pasir semua. Tinggal yang terlihat itu atapnya, sengnya. Ora iki Heeh. sing dicetak sing iki apa sing iki? Ya iki ya. Iya. Loh, ora ngene to, ora garis kuning ngene. Ya ora apa-apa. Iki ora apa kaya apa. Loh, lha iki Iki wae, iki. iki ukurannya padha ki mau. Heeh, ngono ta. Terus dikrop to, terus dicetake piro? Ya, itu teman-teman. Jadi kita ya juga merasa sedih ya. Kita juga ketika lihat kiri kanan itu apalagi tempatnya yang agak mendelong itu, agak apa namanya? Ngantong itu ya. Itu habis semua. Rumah itu semua rata dengan pasir. Hanya ketika jalan naik itu baru dapat separuh rumah. Ke sana lagi baru sampai di setinggi dengkul gitu. Bisa bayangkan, ya Allah, padahal itu kita nggak bisa ngambil apapun saat itu, mesti kita panik, nah, gitu ya. Dan saya bayangkan itu ketika terjadi itu ya, kita bisanya apa gitu ya, ya. Jadi kita bisa merasakan kesedihan itu. Dan ketika saat ke sana itu memang sudah kira-kira 1 bulan itu, Pak. 1 bulan ke sana itu nampaknya petugas itu masih ngeruk-ngeruk itu normalisasi jalan. Berarti betul-betul pada saat itu wah sangat terputus ya, aksesnya terputus, padahal itu mungkin seminggu aja belum rampung itu. Berarti mungkin beberapa hari warga yang di sana akses ke sekolah tidak bisa itu. Nah terus dari jenengan untuk stok makan itu caranya gimana? Tadi kan jenengan bagian apa ya, dapur ya, itu cara membagikan atau mendapatkan informasi itu terus gimana itu? Informasi yang mana? Itu tadi misalnya masak ya, nanti nganternya kemana atau bagaimana itu? Itu kan Ya. kalau dari dapur umum SMS ya, itu kan setiap pagi akhirnya memasak hampir 25 kilo. 25 kilo per hari. Nanti kita selesai masak, itu sudah ada yang datang sendiri. Jadi mungkin dari kepolisian, dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, atau dari relawan-relawan yang lain itu sudah tahu, jadi sudah jadi Jadi mereka sudah punya daftar sendiri untuk disampaikan. Jadi ya bisa juga seperti itu. Jadi jenengan berkulaan mateng Ya. diterke gitu ya. Kita masak sendiri, Pak. Nah ya. Kita masak sendiri, setelah masak selesai itu kan kita pasang di depan posko itu sudah ada yang datang sendiri Ngambil sendiri ya. Sudah. Dan menyalurkan ke tempat mereka masing-masing. Ada yang minta dibungkuskan 100 bungkus atau 40 bungkus. Nah setelah itu kan kalau ada yang request ya, karena request kan kita bungkuskan, yang bawa tadi yang request kita dibagikan mereka sendiri. Gitu. Mungkin dari ke kampung itu ya mungkin ya. Ya, lah terus dengan itu dari mana? Apa bahan-bahan itu bawa sendiri dari sini gitu? Kalau bahan-bahan kan kita membuka apa itu posko dapur umum kan juga membuat list untuk donasi, Pak. Oh, bawa. Jadi kan donasi juga, Pak. Itu kan kita ada donasi masuk, kita manfaatkan, kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan barang yang masuk dan bentuk amanah. Itu kan kita. Jadi dari Solo sudah bawa itu ya, bahan itu ya? Ya awalnya kan kita cuman sedikit, Pak. Awalnya dari SMS hanya berapa kilo saja. Setelah sampai di sana itu kan ada bantuan dari beberapa lembaga yang juga masuk. Bahan mentah? Iya, bahan mentah. Dari warga masuk ke situ dengan bagian itu tadi. Oh, gitu. Bang. Terus dari masyarakat ada yang bercerita dengan curhat atau bagaimana? Ya kalau curhat mereka kalau datang lagi ke Semeru jangan sungkan-sungkan datang ke kita. Kita siap 24 jam siap menerima gitu. Calling dulu gitu. Oh. Ya, alhamdulillah mereka menerima kita dengan baik hati. Jadi dikenalan wong kono ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Nggak mungkin ajaan kepada teman-teman untuk jadi relawan kayak mungkin. Ya, Masya Allah ya. Kalau ingin pengen
jadi relawan. Yang pertama adalah niatkan lurus lillahi ta'ala. Karena dengan niat inilah yang akan membedakan mana yang akan mendapatkan faedah di yaumil akhir dan mana yang tidak. Ketika dibangun di atas keikhlasan kata Allah Subhanahu wa taala, diri kita itu kuat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita hanya ingin pamer-pameran atau hanya sebatas atau ingin dikenal, itu 1 kali 2 kali sudah tidak mampu. Karena apa? Tidak dibangun di atas keikhlasan. Pengennya tenar. Pengen mengibarkan. Oke, demikian ya teman-teman, kita sudah cerita mengisi waktu karena beliau datang jauh-jauh dan ini hari hujan. Jadi ceritanya itu biar hujannya reda sambil mengisi waktu. Daripada kita mungkin tidak ada nilai manfaat dengan cerita ini, bisa diambil manfaat oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Sekian ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.